Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Harian Toraya edisi 28 Maret 2023. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Ada sukacita yang besar Tuhan kami rasakan pada pagi hari yang indah ini, di mana Tuhan masih memberikan anugerah nafas kehidupan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memuliakan nama-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang akan memberkati kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga firman ini boleh kami mengerti dengan baik. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, inilah doa yang kami bawa ke dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan kita dari kitab Wahyu pasal 11 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-19. Sangkakala yang ke-7, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja, dan semua bangsa telah marah. Tetapi amarah-Mu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru, dan gempa bumi dan hujan es lebat. Amin. Yakinlah atas kuasanya. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, ada ungkapan anak itu menggenggam kuat mainan di tangannya. Ungkapan ini pertanda bahwa si anak menguasai sepenuhnya mainan tersebut. Ia tidak akan membiarkan mainan itu lepas dari tangannya. Ia tidak akan membiarkan seorang pun merampasnya. Memang salah satu arti dari menggenggam sesuatu di tangan ialah kepemilikan dan penguasaan. Bukan hanya menyangkut barang, tetapi juga perihal posisi atau jabatan. Menduduki jabatan tertentu berarti memegang kuasa atau jabatan tersebut. Kekuasaan untuk memerintah dunia berada dalam tangan Tuhan kita dan Raja Penyelamat yang dijanjikannya. Begitulah suara yang terdengar di sorga setelah malaikat ke-7 meniup sangkakala ke-7. Ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah mengatakan hal yang sama. Tuhan memangku kekuasaan, memerintah sebagai Raja. Tuhan akan menghakimi segala bangsa dan memberi upah kepada umatnya. Maka bait suci di sorga terbuka dan tabut perjanjiannya diperlihatkan. Semua peristiwa ini hendak menguatkan orang percaya bahwa akan terjadi pada waktunya kekuasaan Tuhan akan diproklamirkan. Tuhan Yesus sebagai Raja Penyelamat yang dijanjikan berkuasa atas alam dan segala isinya. Kekuasaan ada dalam tangannya. Kekuasaan yang mutlak dan takkan berpindah kepada tangan yang lain.
Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mungkin ada orang yang sok berkuasa dan menindas sesamanya. Namun saatnya akan tiba kekuasaan itu akan dilucuti dari dirinya karena kuasa yang mutlak ada dalam tangan Tuhan. Kuasa Tuhan itulah yang akan melindungi orang percaya dalam menghadapi kuasa dunia yang penuh dengan kepentingan, keangkuhan, dan penindasan. Maka dari itu saudara-saudara, yakinlah atas kuasa Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh diperdengarkan kepada kami pada pagi hari yang indah ini. Terlebih firman-Mu yang terus menguatkan kami dan terus mengajarkan kami bahwa Engkaulah yang memegang kuasa atas segalanya. Dan biarlah Tuhan kami dijauhkan dari keangkuhan dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya Tuhanlah yang mempunyai kuasa atas segala-galanya. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai setiap aktivitas dan pekerjaan kami. Mari kiranya Tuhan yang memberkati kami satu persatu dalam kehidupan kami. Biarlah setiap aktivitas dan pekerjaan kami boleh berjalan dengan lancar dan seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah Tuhan, apapun yang akan kami lakukan sepanjang hari ini boleh membawa berkat bagi diri kami dan juga bagi sesama kami. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, seluruh pergumulan hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena kami yakin dan percaya ketika kami berserah kepada Tuhan, Tuhan yang akan senantiasa bersama-sama dengan kami. Biarlah dalam setiap proses pergumulan kami Tuhan hadir bersama kami. Tuhan, seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, permohonan kami yang kami bawa ke dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini. Sampai berjumpa. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas.